بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita segala apa yang kita rasakan berupa kenikmatan dan karunia-Nya, di mana di antara karunia yang terbesar, yang paling agung adalah karunia keimanan. Nikmat iman adalah nikmat yang paling agung, di mana ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa di atas kebenaran, senantiasa istiqomah setelah kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang bertanya kepada beliau, maka beliau mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang buku kecil yang berjudul Wala taqrabuz zina, janganlah kalian dekati zina, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan beberapa poin atau beberapa hal yang merupakan perkara-perkara ataupun hadis-hadis yang menunjukkan tentang ancaman ataupun hukum-hukum yang berhubungan dengan zina, hukum-hukum yang berhubungan dengan zina. Pada kesempatan ini kita insyaallah akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang pembuktian perzinaan, bahwa zina seseorang atau perbuatan zina akan terbukti dengan dua hal. Pertama, dengan pengakuan orang tersebut, dan yang kedua dengan saksi dengan jumlah 4 orang. Sebagaimana hal itu disebutkan di dalam kitab ini, bahwa pembuktian perzinaan yaitu dengan 4 orang saksi. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik melakukan perzinaan dan mereka tidak mendapati atau tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka sebanyak 80 kali. Maksudnya, perlakuan cambuk ini diberikan kepada orang-orang yang menuduh wanita tadi berbuat zina, sebanyak 80 kali. Ketika dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka apa? Maka dia
dicambuk 80 kali karena dia telah menuduh seorang muslimah yang afifah, yang dia terhindar dari perbuatan zina dengan perbuatan zina. Kemudian yang kedua adalah dengan pembuktian dari atau pengakuan dari dari orang yang berbuat zina tersebut, seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia salah seorang di kalangan sahabat yang mana dia melakukan perbuatan zina, lalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian minta untuk dibersihkan dari perbuatan dosanya tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beberapa waktu kemudian merajamnya. Ini adalah merupakan kisah Ma'is, kisah Ma'is radhiyallahu anhu. Demikian pula para ulama menulis dalam kitab-kitab mereka berkaitan dengan masalah apa yang dapat dijadikan sebagai bukti seseorang telah melakukan perbuatan zina, atau dengan apa seseorang itu terbukti dengan bahwa dia telah melakukan perbuatan zina. Seperti diantaranya adalah apa yang disebutkan dalam kitab Zadul Mustaqni lil Imam Musa ibn Ahmad al-Hijawi, bahwasanya beliau mengatakan la yasbut illa bi ahadi amrain, la yasbutu zina illa bi ahadi amrain, illa bi ahad amrain. Yang pertama beliau menyebutkan yaitu an yukirra arba'a marrat, an yukirra bi arba'a marrat, bahwasanya orang yang berbuat zina tersebut mengaku di hadapan hakim, mengaku di hadapan qadhi, atau orang yang diberikan wewenang untuk menghukum sebanyak 4 kali. Mengaku sebanyak 4 kali, fi majlisin aw fi majalis, baik itu pengakuannya dalam satu majlis ataupun beberapa majlis. Artinya dia berkali-kali datang kemudian mengaku dengan perbuatan yang sama. Wa yusarrih bi dzikri haqiqatil wata'. Kemudian dia, orang yang mengaku telah berbuat zina tadi, dia betul-betul menjelaskan apa yang dia lakukan dengan berhubungan dengan wanita yang tidak halal tadi, tidak halal baginya. Dikatakan bahwa di sini yukirru arba'a marrat, seperti hal itu disebutkan di dalam kisah Ma'is, bahwa Ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertanya kepada Ma'is ketika dia mengaku bahwasanya disebutkan dia mengaku sampai 3 kali, dan Rasulullah SAW tetap tidak mau melaksanakan rajam kepadanya. Akan tapi ada orang yang mengatakan kepada Ma'is, Ma'is, apabila engkau mengaku sampai 4 kali maka engkau akan dirajam. Maka kemudian Ma'is tersebut datang kepada Rasulullah SAW yang keempat kali, kemudian benar bahwa dia setelah itu dirajam. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang mengaku perbuatan zina, dia lakukan, ingin dibersihkan, ingin dia dirajam, maka dia harus mengaku sebanyak 4 kali, baik itu dalam satu majelis ataupun beberapa majelis. Artinya baik pengakuannya itu pada 1 kali pertemuan atau beberapa kali pertemuan. Dan disebutkan wa yusarrih bidzikri haqiqatil wata', bahwa dia menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi ketika dia melakukan hubungan zina tersebut dengan seorang wanita yang tidak halal baginya. Disebutkan dalam kisah Ma'is juga bahwa ketika dia mengaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyai atau bertanya kepadanya dengan secara detail. Ketika dia mengaku, barangkali kamu cuman hanya mencium saja atau bermesraan saja dengannya. Maka apa? Maka dia mengatakan, tidak, saya melakukannya. Apakah kamu telah melakukannya seperti timba masuk sumur? Iya, saya seperti itu melakukannya. Kemudian dia ditanya lagi, apakah engkau faham tentang apa itu maksudnya zina? Apa itu maksudnya zina? Dia mengatakan, iya, saya mengerti bahwasanya berbuat zina adalah
ya berhubungan jima dengan wanita yang bukan, ya, yang tidak halal baginya, dengan wanita yang tidak halal baginya, maka setelah itu baru dia dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang mengaku harus betul-betul detail apa yang dia akui dengan mengisahkan apa yang terjadi padanya. Wala yanziu, kemudian syarat berikutnya seorang yang mengaku adalah wala yanziu an iqrari hatta yatim alaihil had. Artinya seseorang mengaku bahwa dia berbuat zina lalu akan dihukum had, ya, tidak dihukum had kecuali setelah dia apa? Tidak mencabut pengakuannya. Kalau dia mencabut pengakuannya maka tidak dihukum had padanya, tidak dirajam. Jadi sekali lagi bahwa ketika dia tidak mencabut pengakuannya sampai terjadi dihukum rajam, maka dia telah dia dihukum rajam. Adapun dia mencabut pengakuannya sebelum dirajam, maka dibiarkan saja, artinya dia dihukum rajam padanya. Ini adalah yang pertama, apa yang disebutkan oleh di dalam kitab Zad al-Mustaqni fi ikhtisaril muqni tadi. Kemudian poin yang kedua, artinya cara yang kedua, ya, bahwa perbuatan zina seseorang dapat dibuktikan adalah dengan apa? An yashhad alaihi fi majlisin wahid bi zina wahid. Bi zina wahid. Bahwasanya, ya, bahwa ada saksi, itu persaksian, di mana para ulama menyebutkan bahwa yang bersaksi adalah 4 laki-laki, yaitu 4 laki-laki menyaksikan di dalam satu majelis, ya, di dalam satu majelis, artinya di dalam satu kali perbuatan zina dan bersama-sama melihatnya, bizina wahid, yaitu perbuatan zina, ya, satu perbuatan zina. Wa yasifuna arba, artinya yang menjelaskan ini adalah 4 orang yang mensifatinya bahwa dia berbuat zina di satu tempat itu di waktu yang sama dengan si fulanah, ya, dengan wanita yang sama, ya. Jadi ini harus dijelaskan. Betul-betul harus disifati bahwasanya si fulan ini telah berbuat zina di tempat di tempat tertentu dengan wanita tertentu pada waktu tertentu. Tidak boleh berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, kecuali perbedaan waktunya hanya mungkin semenit atau sebentar misalkan. Maka maka ketika mereka mensifati dengan sifat yang sama, maka ini diterima, yaitu dengan syarat 4 orang saksi. Adapun jika tidak, misalkan dia hanya mendatangkan saksi 3 orang, atau misalkan dia, ya, menceritakan dengan walaupun 4 orang tapi waktunya berbeda, misalkan ini menyebutkan hari Ahad, ini menyebutkan hari Senin, misalkan pada tanggal sekian, dia tanggal sekian, misalkan dia menyebutkan bahwasanya yang dia lihat adalah dengan wanita si fulana, dan yang lainnya adalah si fulana yang lain yang namanya tidak sama, maka ini tidak dianggap persaksiannya. Bahkan mereka ketika tidak mampu mendatangkan 4 saksi kemudian mensifati dengan sifat yang sama, maka dia bisa jadi akan terkena hukum qadzaf, yaitu apa? Dia akan dicambuk sebanyak 40 kali. Maka ini adalah merupakan aturan Islam yang berkait dengan masalah penuduhan seseorang, ya, yang mengatakan dia ini saya bersaksi bahwa si fulana atau si fulan telah berbuat zina, maka betul-betul, ya, syarat-syaratnya harus demikian rupa. Kemudian mimma taqbalu syahadatuhum aus mimma tuqbalu syahadatuhum fi, yaitu dari orang-orang yang diterima persaksiannya, yang diterima dari persaksiannya. Para ulama sepakat bahwasanya yang diterima persaksian mereka adalah laki-laki. Kalau yang bersaksi tersebut adalah wanita atau mungkin suaminya atau mungkin istrinya, maka ini tidak diterima. Jadi persaksian yang diterima adalah laki-laki yang bukan suaminya ataupun yang lainnya. Karena suami nanti akan bisa jadi dia menuduh dengan penuduhan seperti pada kasus li'an dan seterusnya. Maka
sekali lagi bahwa yang menuduh, yang menjadi saksi adalah saksi laki-laki yang 4 orang jumlahnya yang diterima persyahadatannya, persaksiannya, dan mereka semuanya balik, tidak bisa anak kecil ya, atau mungkin orang yang gila dan seterusnya. Kemudian sawaun atau al-hakim jumlatan au mutafarriqin, ya, boleh saja dia mendatangi hakim memberikan persaksian ya bersama-sama 4 orang tersebut, atau berpisah-pisah menyaksikan, harus misalkan harinya berbeda, waktunya berbeda, mendatangi hakim yang mengatakan bahwasanya si fulan dan si fulan telah berbuat zina dan seterusnya. Akan tapi ketika mereka mensifati dengan sifat yang sama perbuatan zina yang dilakukan, maka diterima persaksian mereka. Ini adalah 2 hal yang sangat jelas yang disebutkan di dalam kitab tersebut berkaitan dengan bagaimana ditetapkan seseorang telah berbuat zina, sehingga dia akan dihukum had, yaitu imma dengan dirajam atau dengan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun, Kemudian ikhwatul iman akramani wa akramakumullah, yang selanjutnya adalah hukuman zina pada umat yang terdahulu. Ya, bagaimana hukuman zina pada umat-umat sebelum Islam? Disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, bahwa, dan juga Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa orang-orang Yahudi dahulu yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menyebutkan ada seorang laki-laki dan dari kalangan orang Yahudi yang telah melakukan perbuatan zina dengan seorang wanita. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, apakah kalian tidak mendapatkan dalam kitab Taurat hukum rajam? Ya, apakah kalian tidak mendapatkan hukum rajam di dalam kitab Taurat? Artinya kitab mereka adalah kitab Taurat, di mana kitab Taurat tersebut menyebutkan bahwa hukuman bagi orang yang berzina sedangkan mereka muhsan adalah dirajam. Kan tapi bukan berarti Rasulullah SAW tidak mengetahui, akan tapi Rasulullah SAW bertanya untuk memberitahu mereka. Rasulullah SAW berkata kepada mereka, apakah kalian tidak mendapatkan dalam kitab Taurat hukum rajam? Mereka menjawab, mereka akan kami bawa ke tempat terbuka lalu dicambuk. Artinya mereka mengatakan bahwasanya hukuman mereka adalah hanya dengan dicambuk. Akan tapi Abdullah bin Salam, di mana dia adalah dulu beragama Yahudi, kemudian setelah mendengar ada seorang Rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah yang merupakan penutup para nabi, maka beliau Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu kemudian masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kemudian mengatakan kepada orang tersebut, kamu dusta. Artinya orang Yahudi tersebut dikatakan oleh Abdullah bin Salam, kamu dusta. Karena Abdullah bin Salam ini memahami apa yang ada dalam kitab Taurat tersebut, sehingga dia mengatakan kamu dusta. Sesungguhnya dalam Taurat tersebut disebutkan masalah rajam. Lalu mereka mendatangkan Taurat, lalu membukanya. Lalu datangkan, mereka membuktikan bahwasanya dalam kitab Taurat ternyata tidak ada kata mereka. Lalu membukanya, salah satu di antara mereka menaruh tangannya pada ayat rajam. Lalu dia membaca kalimat sebelum dan sesudahnya. Ini cara mereka untuk menyembunyikan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan ditutup tulisan tersebut dengan tangan mereka. Ini adalah orang-orang yang menutupi kebenaran. Lalu Abdullah bin Salam mengatakan kepada mereka, angkatlah tanganmu. Lalu ia mengangkatnya dan ternyata terdapat ayat rajam. Maka mereka berkata, sungguh benar Muhammad, di dalamnya terdapat ayat rajam. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan keduanya untuk dirajam. Lalu dilakukanlah prosesi perajaman terhadap keduanya. Muttafaq alaih. Ini adalah hadis yang disepakati sahihnya oleh Bukhari dan Muslim tentang kisah bagaimana hukum sebelum Islam. Hukum bagi orang yang berbuat zina sebelum Islam, yaitu dengan dirajam. Kemudian juga bahwa Abdullah bin Salam mengatakan, saya melihat laki-laki tersebut berusaha melindungi wanita itu dari lemparan batu, dari dirajam.
Artinya apa? Ketika dirajam, ya, laki-laki yang berbuat zina kepadanya karena mungkin merasa kasihan dan seterusnya, ya, bahwa dia melindungi wanita tersebut dari lemparan batu. Dalam Sahih Bukhari disebutkan pula bahwa Amr ibn Maimun berkata, Amr ibn Maimun mengatakan, di zaman jahiliyah saya melihat kera berkumpul di sekitar kera yang telah berzina. Ini. Jadi Amr ibn Maimun mengatakan bahwasanya di zaman jahiliyah dulu saya melihat kera berkumpul, ya, di sekitar kera yang telah berbuat zina, lalu mereka merajamnya dan saya pun ikut merajam bersama mereka. Ini kera, lebih-lebih manusia. Ini kata, ya, Amr ibn Maimun yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Ini hukum rajam yang terjadi pada zaman sebelum Islam. Dan demikianlah dalam Islam pula. Islam, ya, bahwasanya menetapkan bahwa hukuman bagi orang yang berbuat zina yang muhsan, artinya yang pernah menikah, ya, kemudian dia berhubungan suami istri, setelah itu dia berbuat zina, maka dia dihukum rajam, dilempari batu sampai mati. Dan demikian pula bagi orang yang ghairu muhsan, bagi orang yang belum pernah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya adalah 100 kali cambuk dan dibuang, diasingkan selama setahun, sebagaimana hal itu telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan membaca beberapa ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan hukuman dalam Islam bagi orang yang berbuat zina di dunia ataupun di akhirat. Ya, hukuman bagi orang yang telah berbuat zina di dunia ataupun di akhirat. Hukuman perbuatan zina dapat berlaku di dunia ataupun di akhirat. Karena kerusakan yang diakibatkan oleh, ya, orang yang berbuat zina ini adalah termasuk kerusakan yang besar. Termasuk kerusakan madarat yang besar bagi masyarakat. Ya, sebagaimana ia dapat meniadakan hikmah dan tujuan Allah menciptakan manusia, menciptakan hambanya ini, yaitu apa? Di samping, ya, Allah menciptakan hambanya ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menciptakan hambanya ini dengan disyariatkannya menikah karena dalam rangka menjaga nasab. Maka ketika seseorang berbuat zina, ya, maka bisa jadi nasabnya akan tidak beraturan, akan faudo, menjadi berantakan. Kepada siapa dia dinasabkan? Karena apa? Dia tidak berhubungan, tidak menghasilkan anak dengan cara tidak benar, sehingga garis keturunannya tidak jelas. Kemudian juga di antara maqasidus syariah adalah apa? Melindungi kehormatan, melindungi kemaluan. Ini melindungi kemaluan. Artinya apa? Di dalam Islam ini betul-betul menjaga kehormatan laki-laki dan juga kehormatan wanita. Maka memeliharanya adalah merupakan penyebab. Memeliharanya dengan menikah yang sah dan tidak berbuat zina adalah sesuatu yang dapat meluruskan nasabnya. Maka itu pula akan juga menyebabkan pertikaian, permusuhan dan seterusnya. Ketika seseorang berbuat zina dengan wanita dan keluarganya tidak senang, ya, maka apa? Bisa jadi keluarga orang yang berbuat zina terus dimusuhi, akhirnya terjadi pembunuhan dan seterusnya. Maka ini adalah kerusakan di muka bumi atau di dunia. Dan kerusakan yang nyata yang diakibatkan oleh perbuatan zina, ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, adalah apa? Menghilangkan barakah, menghilangkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dengan dicabutnya kebaikan-kebaikan dan tersebarnya penyakit yang aneh. Tersebarnya penyakit yang aneh seperti penyakit AIDS, ya, menyebarnya virus HIV, menyebarnya penyakit-penyakit seperti sifilis, ya, atau mungkin kencing nanah dan seterusnya. Waliyadzubillah. Inilah penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh, ya, orang-orang yang berbuat zina. Maka di sini Allah, ya, menjelaskan bahwa karena perbuatan zina tersebut adalah perbuatan yang sangat buruk, fahisyah, sehingga sampai-sampai Allah mensejajarkan dengan dosa besar, yaitu membunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Ya, ini adalah kisah tentang orang-orang yang saleh yang merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka apa? Mereka berjanji untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, di mana mereka adalah orang-orang yang apa? Tidak menyeru Allah bersamanya Tuhan yang lain. Artinya tidak berbuat syirik. Ya, ini adalah orang-orang yang termasuk ibadur rahman. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka apa? Tidak membunuh jiwa kecuali dengan yang hak. Artinya dengan cara yang benar. Bisa jadi dengan cara berjihad hingga membunuh orang kafir karena mereka memerangi kaum muslimin, ya, atau mungkin karena dia dikisos. Ini membunuh dengan cara yang hak, yang dibenarkan, ya. Dan mereka tidak membunuh manusia kecuali dengan cara yang benar atau dibenarkan. Ya, wala yaznun, dan tidak berbuat zina. Dan ini disejajarkan dengan perbuatan tersebut. Ya. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, saya tidak tahu ada kejahatan besar setelah pembunuhan kecuali perzinaan. Ya, saya tidak mengetahui ada kejahatan yang lebih besar setelah pembunuhan kecuali apa? Kejahatan yang besar setelah pembunuhan adalah apa? Kecuali perzinaan. Allah telah mensejajarkan kejahatan perzinaan dengan kesyirikan dan pembunuhan, serta menjadikan hukumannya adalah abadi dan berlipat ganda. Dan di antara hukuman perzinaan seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zana ar-rajulu kharaja minhu al-iman, fa kana alaihi kadhullah, fa idan qala'a minha raja ilaihi al-iman." Sebutkan dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila seseorang laki-laki berzina, maka imannya dicabut, telah pergi. Ya, ia diibaratkan dalam kegelapan. Bila ia menyudahinya, maka imannya kembali padanya. Ya, ini juga bertepatan dengan apa yang disebut dengan makna iman, yazidu wa yankus. Wa iman itu berkurang dan bertambah. Bertambah dengan perbuatan ketaatan, yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Ya, bahwasanya iman itu berkurang dengan perbuatan maksiat. Iman akan berkurang ketika seorang berbuat zina, bahkan ya pergi darinya. Kemudian diriwayatkan dari Imam Nasai dalam kitab sunannya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat minallahi fi syai'in wa la yudkhilahu jannatahu. Ya, yang artinya bahwa siapa saja di antara wanita yang memasukkan laki-laki pada suatu kaum yang bukan dari mereka, maka ia bukan dari Allah, artinya dari rahmat dan agamanya. Dan ia tidak akan memasukkannya ke dalam surga, dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Ini disebutkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dan juga Abu Dawud. Terdapat juga dalam hadis yang lain, ya, dalam riwayat yang tidak terlalu kuat, ya, pada hadis yang dianggap secara marfu oleh Abdullah dari jalur Abdullah bin Umar, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam tadhhar al-fahisha fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Rawahu Ibnu Majah. Tidaklah muncul perzinahan pada suatu kaum sehingga tersebar secara terang-terangan kecuali pasti akan tersebar penyakit kusta dan penyakit-penyakit lain yang belum pernah terjadi pada orang-orang sebelum mereka. Maka kita lihat pada zaman sekarang ini, ya, kita saksikan dengan munculnya berbagai macam penyakit yang kita tidak mengetahui, ya, kecuali sebabnya adalah dengan perbuatan yang zina, perbuatan yang fahisyah tersebut, hubungan bebas, ya,
hubungan seperti apa? Seperti hewan dan seterusnya. Ya, seperti seperti penyakit-penyakit yang kita dengar seperti aid, sifilis, atau yang disebut dengan raja singa, ataupun jonor, atau kencing nanah, ataupun yang lainnya. Ini adalah penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh perbuatan zina tersebut. Ini adalah akibat di dunia, hukuman bagi mereka di dunia. Kejahatan perzinaan akan juga mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari jalur Aisyah radhiyallahu anha, dalam salat kusuf beliau mengatakan, ya ummat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyara min Allah an yazni 'abdu aw tazni amatuhu. Ya ummat Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Muttafaq alaih. Wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang pun yang cemburunya melebihi cemburunya Allah saat saat hamba laki-lakinya berbuat zina atau hamba wanitanya berbuat zina. Wahai umat Muhammad, sekiranya kalian mengetahui apa-apa yang aku tahu, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini menunjukkan ikhwatal iman, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tentang bagi orang-orang yang telah melanggar aturan Allah dengan melakukan perbuatan zina. Demikian pula dalam riwayat yang lain bahwa disebutkan pula dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Samurah bin Jundub, dalam hadis mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mimpinya para nabi adalah hak. Mimpinya para nabi adalah benar. Beliau bermimpi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat para pezina dalam sebuah lubang terbuka seperti tempat pembakaran di tanah, atasnya sempit dan bawahnya luas. Ini di neraka nanti. Itu dalam sebuah lubang yang terbuka seperti tempat pembakaran di tanah. Atasnya sempit tapi bawahnya luas. Dari bawahnya tersebut ada api yang menyala-nyala. Di mana api tersebut apabila menyambar-nyambar, mereka berdesak-desakan keluar ke atas. Hingga hampir-hampir mereka keluar di pintu. Akan tetapi ketika apinya redup, hingga hampir-hampir mereka akan keluar. Apabila api sedikit padam, mereka turun lagi, dan di dalamnya mereka berjubel-jubel antara laki-laki dan wanita yang telanjang bulat. Lalu Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Dia menjawab, mereka adalah para pezina. Waliyadzubillah. Kita mohon pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan itu. Di mana ancaman bagi orang-orang yang berbuat zina nantinya di akhirat, di neraka, akan dihukum seperti itu. Bahwa di bawahnya seperti di dalam tungku yang atasnya ada lubang kecil terbuka, di mana bawahnya luas, di mana dari bawahnya ada api yang panas menyala-nyala, yang menyambar-nyambar. Ketika menyambar-nyambar tersebut, orang berdesak-desakan ingin keluar, naik ke atas, merambat. Akan tapi ketika apinya redup, mereka kembali lagi. Terus demikian rupa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berjubel di sana, laki-laki perempuan dalam keadaan tidak berpakaian. Maka sekali lagi ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum, jangan sekali-kali kita mendekati perbuatan zina ini. Jangan sekali-kali kita pula mendekati sebab-sebab yang akan mengantarkan kita ke dalam perbuatan zina. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan ini dan keburukan-keburukan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, adalah tingkatan kejahatan perbuatan zina, di mana pembahasan ini akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ini saja yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.